Lalu akhirnya pilih Yeni Wahid, Pak Jokowi waspada. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Ya, video kali ini kita akan membahas berita soal dunia perpolitikan Indonesia yang semakin hari semakin terasa sangat panas mengingat tahun pemilihan presiden semakin dekat. Kita sebagai masyarakat awam yang mengikuti berita-berita politik yang ada di media sosial atau media konvensional tentunya merasa sangat bingung dengan taktik-taktik para politikus atau para baca pres dan para koalisi. Yang kali ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Jika tahun-tahun kemarin hanya ada 2 pilihan, sekarang ada 3. Dan tentu kita sangat susah membedakan mana yang lawan, mana yang kawan. Ya, kita sebagai masyarakat harus pandai-pandai menyerap informasi agar kita semua tidak salah nantinya dalam memilih pilpres. Ya, kali ini kita akan bahas sebuah video yang diunggah oleh channel bernama Politik Nusantara. Untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi, di mana disebutkan di dalam narasinya yang berbunyi demikian guys. Gawat, Cawapres Anies ditetapkan. Apa benar ini sudah ditetapkan? Palu akhirnya pilih Yeni Wahid, Pak Jokowi waspada. Tentunya nanti kita akan simak terlebih dahulu videonya secara lengkap dan kita coba cek kebenarannya. Oke guys, langsung kita simak videonya. Check it out. Ngaku siap menjadi cawapres, Yeni Wahid buat Anies CSGR berat. Ngarep ya. Tentunya politik di Indonesia ini kan tidak statis, masih sangat dinamis sekali. Sampai batas pendaftaran pun bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kita masih mensikapi ini semua seperti apa. Masih kita lihat dinamikanya akan seperti apa. Tapi udah ada pendekatan Pastilah, kalau namanya politik itu kan pasti komunikasi dengan semua pihak, tidak hanya dengan satu pihak. Tapi kan politik di Indonesia itu tidak juga literal. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan di sana. Jadi, bagi Demokrat itu kita sudah komit bahwa kita semua serahkan kepada Anies. Tergantung Anies sekarang. Tapi figur beliau di tokoh NU gitu terkenal gitu, dan kemudian di Jatim juga dari Demokrat, gimana melihatnya PS? Iya, kalau kita sih melihat itu hal yang biasa aja, ya kan? Tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang patut untuk dipertanyakan, ya kan? Di situ kan hak seseorang untuk menilai. Ini sih sudah dalam taraf keterlaluan kubu Anies menggoreng-goreng Mbak Yeni Wahid. Saya sangat percaya Mbak Yeni tidak pernah mengajukan dirinya untuk jadi cawapres Anies. Tapi dari pihak Anies lah yang menyebut-nyebut namanya. Kubu Anies memang sedang pansos pada Mbak Yeni, tapi dari pihak Anies pula yang menyerangnya. Nah, elektabilitasnya tak kunjung meyakinkan, masih di urutan ketiga di bawah Ganjar dan Prabowo. Padahal safari politiknya tidak mengenal kata libur. Terus, bakal koalisi yang sedianya akan mereka bentuk juga tidak kunjung mendeklarasikan diri. Masih banyak tarik ukur antara Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang membuat bakal koalisi yang disebut sebagai koalisi perubahan dan persatuan itu tidak juga solid. Dipercaya menjadi salah satu penyebab adalah soal siapa bakal calon wakil presiden yang akan menjadi pendamping Anies. Demokrat tentu ingin AHY yang dipilih, sedangkan PKS agaknya manut-manut saja. Sementara di mata Partai Nasdem, AHY dianggap tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keterpilihan Anies, juga dengan kualitasnya yang memang patut untuk dipertanyakan. Partai Nasdem cukup masuk akal ketika menginginkan nama bakal cawapres yang bisa ikut memperkuat keterpilihan Anies Baswedan. Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem Effendi Hoiri atau Gus Coy mengatakan bahwa walaupun pihaknya menyerahkan sepenuhnya penunjukan calon wakil presiden atau cawapres kepada Anies, namun menghimbau Anies untuk memilih pendampingnya yang berasal dari kelompok Nahdlatul Ulama atau NU. Alasannya adalah elektabilitas Anies yang begitu lemah di Jawa Timur, salah satu kantong suara besar yang patut diperhitungkan. Yeni Wahid, salah satu putri Gus Dur, dikabarkan punya kedekatan khusus dengan Anies. Yeni juga menyatakan kesanggupannya kalau didekati untuk dicalonkan sebagai bakal calon wakil presiden.
Nah, GR dah Anies CS. Namun justru yang dapat Ya. dicermati adalah jejak yang menunjukkan bahwa Yeni Wahid termasuk tokoh yang kontra dengan politik identitas cara yang dulu dipilih Anies dalam memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017. Latar belakangnya yang dekat dengan pluralisme juga menguatkan sikap Yeni tersebut. GR-nya kubu Anies terlihat dari komentar Sudirman Said, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, yang mengaku senang semakin banyak tokoh yang mulai membuka diri dan bersedia mendampingi Anies, yang mana hal itu menandakan bahwa mantan Mendikbud itu diakui sebagai tokoh perubahan. Yaelah, tokoh perubahan kok elektabilitasnya malah semakin melorot? Tokoh perubahan kok tidak berhasil mengubah keinginan AHY dari Partai Demokrat? Perubahan dari Hong Kong. Kalaupun Yeni Wahid mengatakan siap menjadi cawapres, melihat rekam jejaknya, tentu kecil kemungkinan Anies lah yang akan didampinginya. Tidak ada satupun nilai lebih yang akan didapatkan oleh Yeni ataupun simpatisannya dengan bersedia menjadi cawapresnya Anies. Pasti zonk. Jadi pejabat merupakan impian banyak orang, padahal jadi pejabat tidak seenak apa yang dilihat. Harus kuat mental, cerdas, jangan baperan, dan tahan banting. Pilpres 2024 merupakan memilih pemimpin bangsa ini yang dipercaya membawa kepada kemajuan negeri. Belum juga jadi presiden, bahkan jadi capres pun belum, masih bakal capres. Anies Baswedan sepertinya sedang bingung dan tertekan tuh. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya setelah kita simak dari awal sampai dengan akhir. Jadi di sini memberitakan tentang intinya statement yang dikeluarkan oleh Mbak Yeni Wahid ya. Karena Mbak Yeni Wahid ini tentunya adalah orang yang berpengaruh karena beliau ini adalah sosok tokoh dari anak almarhum Kiai Haji Gus Dur ya guys ya. Dan ini tentunya hal yang sangat menarik karena dikatakan juga bahwasanya ini hanya selalu digoreng bahwasanya sosok Yeni ini akan jadi calon cawapres bagi koalisi perubahan yaitu Pak Anies Baswedan. Padahal di sini disebutkan bahwasanya Mbak Yeni ini memberikan statement ketika ditanya oleh wartawan ya, bahwasanya siapa yang sosok yang lebih dekat dengan Mbak Yeni ini. Mbak Yeni menuturkan ketiga capres yang di tahun 2024 ini memang semua dekat dengan Mbak Yeni. Cuman Mbak Yeni ini mengatakan punya kedekatan khusus dengan Pak Anies Baswedan yang kemudian digoreng-goreng-goreng seakan-akan Mbak Yeni ini dipilih atau menyodorkan diri menjadi cawapres si Pak Anies Baswedan. Padahal di sini disebutkan belum ada kepastian ya guys ya. Jadi coba saya telisik dari berbagai media online tentang kevalidan berita ini, dan saya menemukan bahwa berita ini juga ditulis oleh Detik Sumbaksel, di mana di dalam judul narasinya berbunyi demikian. Yeni Wahid siap jadi cawapres, ngaku dekat dengan Anies Baswedan. Dan di sini juga disebutkan di artikel, saya akan coba bacakan beberapa penggal kalimat dari artikel tersebut. Ya, Yeni Wahid siap menjadi cawapres apabila ada bakal capres yang meminangnya. Sejauh ini, Yeni mengaku punya kedekatan khusus dengan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Pak Anies Baswedan. Sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik yang sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik. Karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan publik. Karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah menduduki jabatan. Yeni menuturkan cukup mengenal 3 bakal capres potensi ex-gubernur DKI Baswedan, Menteri Pertahanan Prabowo, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun, ia punya kedekatan khusus dengan sosok Anies Baswedan. Tanda kutip di sini, Mbak Yeni mengatakan seperti itu bukan berarti Mbak Yeni ini sudah dipilih oleh Pak Anies Baswedan dan ditetapkan sebagai cawapres. Jadi masih belum ada ya tentang itu. Terkait dengan judul yang mengatakan bahwasanya cawapres Anies sudah ditetapkan, ternyata di sini masih belum, hanya saja ini juga menggoreng-goreng ya. Kita tentunya berharap nantinya kalau sudah dideklarasi secara resmi, baru itu pilihan kita semua untuk memilih capres dan cawapres.
tentunya sebelum menghadapi tahun pemilihan itu kita harus banyak-banyak menggali informasi-informasi aktual agar kita tahu siapa calon presiden dan calon cawapres tersebut, agar Indonesia nanti akan maju tanpa kita harus salah memilih calon presidennya. Oke guys, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.